ulang. Jadi fenomena itu semua menjadi alasan bahwa KHGT itu harus dihadirkan. Apa alasannya? Apa argumennya? Yang pertama, ini poin-poin penting ya yang harus ditulis dalam ujian. Yang pertama, peradaban Islam atau agama Islam yang kita anut ini sudah 14 abad lebih. Ya, tapi kita belum punya kalender yang bersifat internasional. Jadi satu kemirisan, satu keprihatinan, Islam yang sudah berjaya sekian abad itu sampai hari ini belum punya kalender. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah yang tadi sudah kita sebutkan, terlalu sering bahkan setiap tahun terjadi perbedaan. Tetap saja perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak menarik, tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdasarkan ternyata isyarat sejumlah ayat-ayat Al-Quran menegaskan tentang pentingnya kita bersatu. Misalnya Allah berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah umat atau agama ini adalah agama yang satu, ya. Jadi agama yang satu itu macam mana maksudnya? Di antaranya adalah tentu dalam selebrasi ibadahnya harus sama, ya itu. Lalu firman Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di manalah rahmatan lil alaminnya kalau dalam setiap penentuan awal puasa, awal hari raya kita selalu berbeda. Nah, jadi itu bukan rahmatan lil alamin. Nah, itu kira-kira. Baru yang terakhir, alasan terakhir adalah perbandingannya dengan kalender Masehi. Nah, ini yang selalu saya ulang-ulang, ya. Kalender Masehi yang digunakan oleh umat Kristen itu sudah definitif. Untuk penentuan ibadah mereka pakai kalender Masehi, untuk sipil administratif atau muamalah mereka juga pakai kalender Masehi. Jadi dua-duanya itu mereka pakai. Sementara kita untuk ibadah pakai Hijriah, tapi untuk muamalah masih pakai Masehi. Nah, jadi pertanyaan retoriknya, jika kalender Masehi bisa, kenapa kalender Islam tidak bisa? Bukankah Islam itu adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi? Bukankah agama Islam itu begitu menekankan arti penting pengorganisasian waktu? Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, yang di situ dinyatakan orang yang tidak bisa memanage waktunya maka dia adalah orang yang rugi, dan alasan-alasan lainnya. Jadi dengan alasan-alasan ini Muhammadiyah diantaranya berketetapan, berijtihad di awal Muharram nanti sekitar tanggal 6 atau 7 Juli nanti akan melaunching KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Ini ibarat sumbangan peradaban, sumbangan Muhammadiyah untuk alam semesta, untuk dunia internasional, untuk wujudnya satu sistem penjadwalan waktu yang definitif untuk seluruh umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang persoalan perbedaan puasa Arafah yang lalu, ya. Ini sengaja saya masukkan karena sejak sebelum sholat Idul Adha banyak kali yang bertanya ke saya, kenapa beda kita ikut Saudi atau Indonesia dan lain. Saya selalu jawab, udah jangan pusing-pusing, ikut saja Allah dan Rasulnya. Saya bilang begitu. Sudah payah menjawabnya kan. Oke. Secara sederhana, mengapa kita berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi, dan kenapa kita tidak mengikut Arab Saudi? Mengapa kita tidak mengikut penetapan Arab Saudi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ini ingat betul ya, ini yang akan keluar ujian. Yang pertama, pengertian Arafah, ya. Pengertian Arafah itu secara kebahasaan adalah tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian Arafah itu adalah misalnya yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Arafah itu adalah ismun lil yaumit tasi' min Dzulhijjah. Arafah itu adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Jadi dia Arafah itu menentukannya berdasarkan bahwa hari itu tanggal 9, bukan hari itu berdasarkan
peristiwa wukuf di Arafah. Nah, ini salah satu alasannya. Secara kebahasaan, Arafah itu maknanya adalah hari yang ke-9. Bukan Arafah itu maknanya ketika orang-orang wukuf di Arafah. Maksudnya kaitan untuk puasa Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Intinya begini. Kalau ada di antara kamu yang sudah melihat hilal bulan Zulhijjah dan ada di antara kamu yang hendak memotong kurban, maka hendaklah begini. Pertanyaannya, memotong kurbannya itu di mana? Ya, di tempat kita berada. Kita berada di mana? Di Indonesia. Maka penetapannya adalah berdasarkan di tempat kita berada. Motong kurban itu tanggal berapa? Ya, tanggal 10. Berarti tanggal 9-nya adalah sebelumnya, berarti disitulah kita puasa Arafah. Artinya hadis ini menegaskan pemotongan kurban itu adalah berdasarkan di tempat kita berada, tanggal 10-nya. Artinya tanggal 9-nya, ya disitulah puasa Arafah. Kira-kira begitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting juga, ketika Idul Adha dan Idul Fitri disyariatkan, ya, sholat Idul Fitri lalu sholat Idul Adha disyariatkan, itu di tahun kedua Hijriah. Ingat, Idul Fitri, Idul Adha sudah disyariatkan tahun kedua Hijriah. Tapi saat itu tahun kedua haji belum ada, wukuf di Arafah belum ada. Tetapi sejak tahun kedua Hijriah itu Nabi sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah Arafah. Paham ya? Tahun kedua sudah ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Syariat ibadah haji belum ada. Artinya wukuf di Arafah belum ada. Tapi tahun kedua Hijriah itu Nabi sudah terbiasa dan sudah punya rutinitas puasa sunnah Arafah. Barulah di tahun ke-6 Hijriah ibadah haji disyariatkan. Ketika ibadah haji disyariatkan tahun ke-6, barulah di situ ada peristiwa wukuf atau ibadah wukuf di Arafah. Nah, jadi ini informasi sejarah ini menegaskan kepada kita tidak ada kaitan penentuan puasa Arafah itu harus berdasarkan peristiwa wukuf di Arafah. Nah, itu intinya. Jelas ya? Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, nanti jelaskan tentang alat astronomi yang menjadi media pembelajaran ilmu falak atau astronomi yang bernama rubuk mujayyab dan astrolab. Rubuk mujayyab dan astrolab. Secara sederhana, rubuk mujayyab itu ibarat kalkulator di zaman silam. Kalau astrolab itu ibarat komputer di zaman silam. Jadi alat ini bisa menentukan waktu